kemarin saya buat laporan itu ada berapa pertanyaan ya, 24 apa ya, 40, lupa saya. Sudah BAP. Laporan polisi kan udah ada dari awal, terus kemarin BAP. Langsung ketemu dengan Pak Bu Kanit. Terus udah gitu tinggal saksi-saksi aja. Jadi sebelumnya tuh suami saya itu tanggal 23 saya tanya, itu kenapa mobil, kata suami saya katanya akinya, terus gimana ngedrop dan mati, akhirnya harus ganti. Dan akhirnya saya ganti dong akinya. Terus tanggal 24, sementara suami saya di tanggal 23 itu baru pulang jam 2 pagi. Kok nggak diganti-ganti gitu. Akhirnya pagi-pagi dengan inisiatif saya sendiri, saya WhatsApp, nyari nomor telepon di Google, customer service yang bisa langsung pasang aki kan banyak tuh. Terus udah gitu datang, saya udah setelah chatting oke, katanya udah saya kirim alamat juga. Akhirnya si teknisi datang, ibu kata siapa, ini akinya drop, kata bapak, kata gitu. Oh oke bu, saya cek, oh iya bu memang harus diganti, kata gitu. Ya udah mas, kata ganti aja. Terus dicek semuanya, kabelnya juga. Jam 7 si teknisi datang apa segala macam, gerung-gerung dong bu, udah selesai ya, katanya akinya dipasang. Pas udah dinyalain, suami saya datang keluar. Pas udah suami saya keluar, ada apa ini, kata gitu. Dikiranya si teknisi tukang tipu gitu loh. Kamu mau nipu, kata gitu. Enggak pak, saya dari bengkel resmi. Katanya dari siapa, katanya. Ibu tadi telepon, emang dia mah sering dibego-begoin orang begitu, emang dia mah tolol, katanya gitu-gitu di depan teknisi. Emosi deh gitu ya? Enggak, saya nggak emosi, saya masih diem. Iya, saya digituin sama suami saya karena udah biasa, jadi saya diem mas. Saya tuh kalau misalkan untuk dimaki-maki tuh udah sering, cuma saya diem. Nah udah pas gitu, udah mas, saya bilang, saya udah daripada ini kan dari saya pengen jalan aja gitu, pengen gym. Akhirnya udah mas, jadi saya bayar aja. Udah saya bayar mas, udah saya bayar ya. Ya udah lo, cepetan lo pergi dari sini, katanya. Cepetan nggak, kata gitu suami saya sambil nendang barang-barang si teknisi. Saya juga nggak tahu dia bisa marah-marah kayak gitu kenapa ya kan, sampai si mbak cerita, aduh bu ada-ada aja, teknisi nggak salah apa-apa kok bisa sampai di ini, kata gitu, maki-maki gitu. Ya udah, pas udah gitu saya naik ke atas karena saya mau prepare. Suami saya teriak, gak usah kamu pakai mobil, katanya, saya mau pakai, kata gitu. Nah saya kaget karena saya memang harus pergi nge-gym. Terus loh kan ini saya mau pakai, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang udah masa bodoh lah gitu kan. Akhirnya dari situ saya berontak karena saya nggak mau gitu loh. Saya kan udah benerin tuh aki gitu loh, udah saya bayar juga pakai uang saya. Kok kamu nggak ada etika sih? Kok kamu begitu sih, makin kesini makin nggak inilah, aku bilang gitu. Udah kayak orang nggak waras deh, aku gituin. Udahlah kalau kayak gitu caranya gitu. Kenapa emangnya, kata gitu. Langsung ambil alat perkakas mobil itu, langsung ngenain pipi saya. Iya, dia waktu itu saat itu lagi pakai alat kunci Inggris ya. Waduh. Kunci Inggris kan tajam tuh, yang itu kan ujung gini kan. Jadi ngunain ke muka saya sampai berdarah. Saya juga udah kesel mas, karena saya pengen perhiasan saya dikembalikan di Pegadaian ya. Oh itu digadein sama dia? Digadein. Gadein itu perhiasan jauh sebelum mengenal suami saya. Ya buat hidup kita, kan dia kan kadang-kadang di urusan di kerjaannya dia tuh duit uangnya belum masuk. Jadi pakai itu buter, bolak-balik masukin, ntar di ini lagi bolak-balik gitu. Akhirnya ini udah 1 tahun perhiasan saya di Pegadaian. Saya minta itu aja di Pegadaian, dibilang katanya bulan Mei. Ya kelamaan mas. Saya juga jujur tuh kalau misalkan emang kalau udah diambil saya di Pegadaian, mungkin saya mau ambil, ya ini kan numpang ya, saya mungkin sewa dulu lah rumah gitu untuk bertahan, malu lah numpang gitu. Apa dia berpikir
nggak ada berpikir. Saya pengen perhiasan saya diambil gitu. Saya kan udah nggak punya apa-apa. Keluarga saya menangis, Mas, menangis dengan kejadian saya dengan mereka habis ngelihat di TV, telepon lagi, nangis lagi, ada lagi ngelihat gitu kan, sedih ngelihat, ya Allah katanya kok tega banget gitu loh. Saya tuh nggak pernah yang namanya dipukul sama keluarga ya, pasti saya disayang-sayang. Bahkan saya pribadi kalau di luar saya selalu disanjung-sanjung orang. Bukannya kita mau ini ya, kadang-kadang namanya orang, Mbak Ratu Meta, sini duduk Mbak gitu loh, dijamu ya kan, orang tuh segan sama kita. Tapi suami saya malah nggak sama sekali, di mata dia tuh salah terus. Saya nggak bisa sharing sama dia, nggak bisa.